Halo Scorpio, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang akhirnya peristiwa besar dan mengejutkan ini membuat kamu makin bersinar. Seperti apakah itu? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, Scorpio ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Scorpio, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya ya. Aku juga berharap buat Scorpio semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya. Amin. Kita akan shuffle kartunya buat Scorpio. Oke, kita akan bacakan dulu general kamu di awal ini ya. Scorpio, apakah yang terbaca dan ini energi banyak orang bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate? Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu ya. Oke, kita akan buka lagi kartunya untuk general kamu. Seperti apakah yang terbaca? Ingat ya, jika tidak resonate, jangan dipaksakan. Dan tidak perlu juga untuk berkomentar ya, kalau tidak ingin berkomentar. Oke? Bijak dalam menyikapinya nantinya. Di sini ada Dark Man, dealing or relationship with a man with dark complexion or hair. Jadi Scorpio, aku melihat dari baca general kamu di sini, ada beberapa dari kamu itu kayak aku pengen sendiri, aku pengen untuk menjauh dari hal-hal yang mungkin keramaian begitu. Dan aku pengen menata hidup aku dulu, memperbaiki hidup, memperbaiki diri sendiri, introspeksi diri, mungkin itu yang kamu lakukan ya. I tend to walk alone. Aku pengen berjalan sendiri dulu. Arti kata mungkin kamu tidak ingin ada hubungan khusus dengan orang-orang ya, ataupun siapapun itu. Baik mungkin juga berteman, pasangan, pacaran gitu ya, atau mungkin dengan keluarga gitu. Kenapa ya? Mungkin saja di antara kamu ya, kamu semua ya, mungkin ada beberapa dari kamu itu masalahnya datang dari keluarga. Mungkin keluarga kamu yang tidak pernah sayang ke kamu, atau ada keluarga kamu seperti kamu ngerasain, kok kasih sayang keluarga aku itu berbeda ya. Ya, mungkin dengan kakak, adik atau siapa. Ya. Atau mungkin ini teman-teman kamu, lingkungan sosial kamu, di mana banyak orang-orang yang kamu anggap baik, ternyata mereka itu menusuk kamu dari belakang. Ya, intinya mereka berbuat sebuah cerita yang tidak kamu lakukan. Nah, jadi anggap kamu melakukan itu gitu loh. Jadi kan seperti kayak memfitnah gitu ya. Nah, jadi itu kamu merasa kayak teman-teman ini di depan aku aja sih baiknya, di belakang aku, aduh, aku habis diceritain gitu loh. Ya, di banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang terdengar oleh kamu tentang diri kamu ya. Nah, itu mungkin ada cerita-cerita yang tidak bertanggung jawab ya yang mereka sampaikan. Nah, itu yang buat kamu merasa ya, buat apa sih bermanis-manis kepada orang-orang seperti itu. Nah, jadi di sini kamu lebih pengen sendiri. Oke? Nah, atau mungkin di sini dalam hal percintaan. Di mana kamu merasa cinta yang selalu aku jalani itu terlalu banyak ya kerikil-kerikilnya. Terlalu banyak ya godaan-godaan juga. Sehingga daripada aku sakit hati, ya lebih baik aku sendiri. Aku nggak mikirin gitu loh, nggak mikirin dia itu nggak ketemu aku nggak mikirin dia itu nggak WhatsApp aku gitu ya. Aku nggak mikirin dia harus begini harus begitu ya. Jadi ya aku enjoy dengan kesendirian aku. Itu beberapa dari kamu ya. Ini terbaca. Nah, aku juga melihat di sini ada apa nih? Aku nggak kelihatan matanya. Ada time to restore. Nah, saatnya kamu mungkin aku pengen istirahat dulu, aku pengen tidur dulu gitu ya. Mungkin ada masanya kamu itu kayak udah capek gitu. Capek melayani orang seperti ini, capek punya drama yang begini begitu ya. Ya mungkin di depan dia kamu bermanis-manis, kan capek gitu loh. Kamu nggak menjadi diri kamu sendiri di mata mereka. Seolah-olah kamu berusaha untuk
apa ya, untuk menghargainya, kamu berusaha untuk mengatur kata-kata kamu supaya dia tidak tersinggung gitu, intinya menghargai perasaan dia, sementara dia tidak pernah menghargai perasaan kamu, makanya udah capek, capek aja, ya, begitu. Oke, di sini juga ada memories of the together self. Nah, ada kenangan-kenangan yang membuat diri kamu itu merasa ya, hal-hal di masa lalu yang kamu jadikan sebuah pelajaran dan masa lalu itulah yang akhirnya bisa membentuk diri kamu menjadi seseorang yang mungkin bersinar, ya. Tidak dipungkiri, kamu mungkin mulai sadar, aku ya diri aku, ya. Aku harus bisa benar-benar bisa berdiri di kaki aku sendiri dan bukan karena orang lain atau bukan karena siapapun, begitu. Jadi ya, kamu benar-benar udah menjadi jati diri kamu sendiri, oke? Nah, dan kamu benar-benar akan lebih selektif untuk kedepannya. Kalaupun nanti kita butuh orang, pasti kita butuh orang kan. Nah, di situ kamu mulai selektif, kamu mulai berhati-hati. Tidak semua orang pun nantinya kamu mungkin akan melakukan hal yang sama, tidak. Perlakuan kamu akan berbeda nantinya. Apalagi kalau kamu ketemu dengan orang yang mungkin baik di depan aja, ya, buruk di belakang gitu. Ya, paham ya? Jadi itu yang kamu lakukan di sini. Oke, lanjut. Di sini ada dark man. Kamu akan mungkin bagi kamu yang single, kamu akan berdealing dengan seseorang laki-laki yang rambutnya panjang, hitam, terus ya keren sih, ya. Kalau ini kamunya perempuan, dia laki-laki. Kalau kamu yang laki-laki, otomatis ini perempuan yang dia seperti ya kelihatan sih kayak mukanya itu serem ya, tapi dia baik sih orangnya. Dia baik, ya. Nah, itu. Intinya eh, dia orang yang bener-bener kalau ngomong itu ya seperlunya saja gitu loh, ya. Ini juga ada Fox, sadness and resourcefulness especially is business, ya. Aku juga melihat bahwasanya di sini ya beberapa dari bentar ya, aku mau flu. uh, Kamu harus berhati-hati gitu loh. Maksud aku itu mungkin dalam hal-hal pekerjaan kamu atau mungkin dalam hal uh, percintaan ya, mungkin nantinya kalau ditentang seseorang ya, ada orang yang benar-benar licik gitu ya atau apa gitu ya, atau ini tentang diri kamu, kamu benar-benar berhati-hati menghadapi mungkin orang-orang yang tidak seperti apa yang kamu pikirkan, oke. Ini ada family wishes come true. Beberapa dari kamu ya, ini seperti terjadi sebuah mungkin dalam keluarga kamu ya. Kamu berkeinginan, "Aku pengen dengan keluarga aku itu baik-baik saja hubungannya. Aku pengen disayang, aku pengen diperhatiin," gitu ya. Jadi apa yang kamu inginkan di sini mungkin akan terkabulkan. Keluarga kamu mungkin akan merasa, "Oh, kenapa sih kamu menjauh?" Gitu ya. "Kenapa sih kamu berbeda?" Ya mungkin akhirnya mereka-mereka sadar kalau kamu itu mungkin kurang diperhatikan. Kamu mungkin, kayak sering tidak diikut campurkan dalam berbagai event gitu ya. Itu yang buat kamu merasa kayak, "Ah, aku terasingkan," gitu. Ya, ini ada broken bridge, ada unsuccessful outcome to a problem. Nah, jadi di sini mungkin ada beberapa dari kamu, akan mengalami sebuah kehancuran mungkin ya. Ya, intinya ada planning-planning kamu, itu mungkin tidak akan terwujud gitu loh, ada beberapa dari kamu. Tetapi semua itu nantinya, eee, akan bisa terselesaikan, akan bisa kamu, rubah keadaan itu menjadi sebuah apa ya, keadaan yang membuat kamu merasa, "Ah, masalah ini aku bisa atasi," gitu loh, ya. Ini ibarat kata ada jembatan yang putus, tapi jembatan ini mungkin karena ini kan akan sering dilewati, apalagi mungkin ini jalan umum. Nah, ini kamu benar-benar harus diperbaiki. Nah, itu yang kamu rasakan. Jika ada hubungan mungkin dengan keluarga gitu ya, dengan keluarga ini kan nggak baik nih, mungkin ada konflik dengan keluarga, tapi kita satu darah ya kita harus selesaikan. Nah, dan pada akhirnya semua itu akan selesai. Karena di sini ya keluarga kamu mungkin akan mulai menerima kamu kembali. Ya, begitu. Nah, kita akan coba lihat dari kartu tarotnya dan kartu percintaannya kamu. Itu dari energi general kamu. Oh, oke, sebentar ya. Kita akan coba lihat dari kartu tarot dulu. Seperti apakah itu? Ya. Untuk zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu, aku melihat di sini ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Gemini, Libra, Aquarius. Ada Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada di Hermit, ada Virgo.
Oke, kita akan ambil lagi kartu untuk percintaannya kamu. Kita akan baca percintaannya kamu. Wow. Ya. Ada stay optimistic about your love life. Make the effort. Nah, di sini juga ada passion, masih ada gairah yang kamu rasakan. Ada retreat, ada discall be one. Nah, jadi untuk saudara zodiak yang terkoneksi dengan kamu, tadi aku sudah sebutkan ya, ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio, dan ada Virgo. Oke. Nah, jadi di bottom of the deck ini ada Ace of Swords. Jadi apa yang kamu pikirkan, apa yang menjadi keinginan kamu, itu satu persatu mungkin akan terwujud, ya. Dan kamu sudah memikirkan sesuatu itu sejak lama. Dan bagaimana cara untuk mewujudkannya? Ya, mungkin kamu mulai take action. Kamu mulai melakukan perubahan. Nah, ini juga ada Four of Swords, tapi dengan usahanya kamu tetap bersurrender kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Karena itu adalah bantuan yang nyata ya untuk kita dari Tuhan. Ya, terkadang Tuhan mengirimkan seseorang mungkin ya ke dalam hidup kita agar hidup kita itu akan bisa berubah. Nah, dan aku juga melihat di sini saat kamu surrender, kamu juga berusaha untuk melupakan. Aku juga melihat di sini kamu sudah mulai optimis untuk melupakan hal-hal negatif di masa lalu atau melupakan orang-orang yang sudah menyakiti kamu. Intinya ini harus benar kamu lupakan. Agar apa? Agar kamu menemukan kesempatan, menemukan petunjuk di sini. Ada di Hermit. Kamu akan menemukan petunjuk saat kamu sudah bermeditasi dan sudah meninggalkan hal-hal negatif dari masa lalu. Karena nantinya itu akan mudah, ya. Tapi kalau kita masih menyimpan energi negatif, maka apapun yang kita dengar, apapun yang kita lihat, itu tidak akan merubah keadaan kita. Karena diri kita itu dikuasai oleh ya mungkin nafsu yang tidak bisa kita kendalikan, ya. Gitu. Di sini ada di Hermit tadi aku melihat ada petunjuk yang akan segera kamu lihat ya atau kamu dapatkan. Ini juga ada stay optimistic about your love life ya. Dan kamu benar-benar akan mulai optimis pada satu percintaan. Karena mungkin ada juga beberapa dari kamu itu umurnya yang udah kepala 3, udah wajib lah ya untuk menikah. Di situ kamu mulai mulai meyakinkan diri kamu kalau aku itu bisa gitu loh. Dan pada akhirnya mungkin di sini ya ada pesan kamu akan mulai bergairah mungkin saat bertemu dengan seseorang, entah siapa seseorang ini ya, hanya kamu mungkin yang akan tahu, tapi seseorang itu pernah ya apa ya pernah ingin berkomitmen sama kamu tapi udah saling meninggalkan. Nah, mungkin saja seseorang ini nantinya akan bisa menjadi orang yang benar-benar memperjuangkan kamu. Karena di sini dia yakin kalau kamu adalah satu-satunya orang yang bisa membuat dia bahagia. Ya. Nah, kita akan coba lihat isi hati terdalamnya dia seperti apa. Isi hati terdalamnya dia. Seperti apakah itu? Di sini ada your face has a therapeutic effect on me. I could listen to you for hours. Suara kamu memiliki efek terapi untuk aku. Dan aku benar-benar bisa mendengarkan kamu berjam-jam. Ya. Jadi dengan suara kamu aja dia mulai tenang. Dia mulai nyaman. Dia mulai suka gitu loh. Ya, mungkin berawal dari suara juga ya. Akhirnya cinta muncul ya. Oke. Ini ada angka 33, ada 42, ada 24, ada 56. Even though we are so different, I feel so connected to you. Ya, mungkin even kita itu mungkin berbeda. Ya, aku merasa kita itu begitu terkoneksi, gitu loh. Ya mungkin antara kamu dengan itu punya perbedaan kali ya, perbedaan usia, perbedaan negara, perbedaan keyakinan, ya. Tapi pada akhirnya dia akan merasakan kalau dia kuat kemelekatannya dengan kamu, kuat kedekatannya sama kamu, ya. Di sini ada when you touch me, I feel butterfly in my stomach. Saat kamu menyentuh aku ya, mungkin menyentuh perut aku, I feel butterflies. Aku merasa benar-benar bahagia in my stomach ya. Jadi dia benar-benar merasa bahagia saat dia itu mencoba menyentuh kamu atau apa ya.
Ini juga ada, you are the only one who gets me without me saying anything. Kamu adalah satu-satunya orang yang mendapatkan saya tanpa kamu mengatakan apapun. Mungkin saja ya di masa-masa lalu nantinya di mana dia mungkin hanya kepada kamu loh dia mengungkapkan semua itu, dan pada akhirnya dari kamu juga dia akan naik begitu ya, akan sukses. Itu yang dibaca. Kita akan coba lihat dari segi keuangannya kamu seperti apakah yang terbaca. Apakah yang terbaca? Goddess of the Moon. Nah, kamu akan meraih kesempatan yang mungkin kesempatan itu awalnya kamu nggak mungkin ya. Kayaknya nggak mungkin ya aku menemukan kesempatan itu. Itu kesempatan yang begitu, kesempatan emas ya, dikatakan orang. Tapi bisa ya. Nah, karena di sini ada dua to personal healing and happiness. Di mana kamu merasa bisa menyelesaikan semua masalah ini. Ya awalnya mungkin kamu nggak tahu ya. Tapi ya setelah kamu tahu, mungkin kamu lebih untuk membatasi diri untuk pengeluaran-pengeluaran yang bukan milik kamu gitu. Oke. Ini juga ada all time up. Mungkin ya dengan adanya seseorang tadinya yang masih menginginkan kamu, dia mulai stalking kamu. Dia mulai mencari tahu tentang kamu ya. Nah, itu hebatnya dia. Oke. Ini ada adjacent possibilities. Seseorang ini benar-benar merasa ya hidupnya itu nggak ada apa-apanya dibanding teman-temannya. Nah, mungkin ini yang perlu dirubah ya. Bahwasanya itu kamu akan mendapatkan kestabilan dalam segi keuangan ya. Apalagi kami itu orang yang pejuang sejati, dan aku juga melihat di sini all tied up, ada seseorang yang benar-benar nantinya yang akan hadir ke dalam hidup kamu, dan dia sudah melihat gitu loh, melihat masalah keuangan kamu, masalah diri kamu ya, dan pada akhirnya dia menemukan door to personal healing and happiness. Dia menemukan sebuah pesan ataupun seseorang yang benar-benar bisa membuat dia itu healing, menyembuhkan, dan dia bahagia. Oke, nah inilah mungkin dalam hal finansialnya kamu mungkin akan mengalami kestabilan sebentar lagi. Oke, Beskopi, mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca bisa membuat kamu terhibur dan tercerahkan ya. Sampai ketemu lagi, dadah.